lagi nanti ada Bu Dia dan sampingnya nanti ada Bu Brian. Ya, seperti itu sampai mereka masuk ke kelas. Untuk kelas PTM yang satu ya, PTM 1, untuk kelas PTM 1 yaitu pas yang di tangga masuk ya, kelas yang pas tangga masuk, yang kalau itu lantai 3 ya, lantai 3 pas di tangga masuk sebelah kanan itu nanti ruang PTM 1, belakangnya ruang PTM 2 ya. Terus dilanjut dengan PTM 3 dan PTM 4 itu yang ada kelas yang 3 kelas tetapi yang dipakai hanya 2. Nah, seperti itu. Terus untuk penjemputan ya, untuk penjemputan nanti yang kelas 1 sudah saya kasih tahu kemarin juga waktu GMAT ataupun pribadi maupun yang GMAT semuanya. Jadi 8.45 sampai dengan 8.55 ya, dikasih jeda 10 menit itu untuk kelas 1 turun. Tetapi kita fleksibel aja, kita akan melihat dari atas. Jika di bawah masih terjadi kerumunan, artinya berarti anak-anak itu jangan boleh keluar dulu seperti itu. Jadi kita sebagai guru kelas ngintip dulu di bawah seperti itu ya. Nanti pokoknya selisih 10 menit kelas satunya lagi, 10 menit kelas 6A, 10 menit kelas 6B ya. Anak-anak boleh membawa minum tetapi dimasukkan ke dalam tas ya. Nah itu tidak boleh di dalam SOP-nya itu anak-anak tidak boleh memakai jam atau perhiasan, gelang, kalung seperti itu yang mengandung magnet. Nah, mungkin wali kelas semuanya juga sudah tahu. Kemarin yang saya sudah ini sama Bu Prima, saya suruh nge-share di grup, mudah-mudahan dibaca ya. Ya, dan dipahami. Hari pertama memang dijadikan sebagai pengalaman ya. Semoga besok hari Senin itu tidak terjadi, pokoknya aman lah, semuanya sehat seperti itu. Terus untuk Pak Rian, iya Pak Rian belum masuk. Bu Yulia juga, Bu Yulia alhamdulillah udah masuk. Pak Rian bagian shooting ya Pak Rian ya. Terus dikasih tahu ya Bapak Ibu ya, yang untuk pengantaran langsung setelah anak turun langsung suruh pulang. Jadi tidak ada foto-fotoan di situ, apalagi foto yang kerumunan itu nanti sangat berbahaya jika dipasang di medsos seperti itu. Kita temuin yang ini dulu ya. Dulu ya, nah, ya udah itu aja. Mungkin kalau jika ada yang kurang paham ya, jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan, ada session tanya jawab ya, ada session tanya jawab. Terus mungkin ada yang kurang atau apa ya, ini lagi ngepeng ini. Saya ya teknisnya mungkin begitu aja. Insya Allah besok pagi kita briefing lagi ya. Yang penting disiapkan RPP yang buat besok sehari aja katanya Pak ya. Yang untuk guru kelas sudah paham semua lah, 06 udah pintar-pintar, guru-gurunya siap selalu. Ya mungkin cuma saya aja yang agak gaptek, yang lainnya sih yahu-yahu. Ya nggak Purina? Ya mudah-mudahan besok semua sehat lancar ya. Kita evaluasi setelah itu lagi. Oke, baik ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Nah, ya tadi mungkin saya akan ini tadi kelihatannya yang ruang isolasi ya itu kan belum ada kursi. Nah, nanti besok kan ada kursi banyak kan di kas ya. Berarti harus ada kursi lah minimal ya. Tadi masih kosong itu. Ya Pak, 3 Pak, kemarin sih saya sudah bilang sama Pak Ali.
Saya suruh ngambil dari ruang kantor, ruang guru, kursi yang merah. Itu kan kita kan satpamnya kan agak kecil, jadi cukup 2 gitu Pak, biar jaga jarak. Iya. Terus Iya, ruang yang tadi kan kita berarti memaksimalkan belakang satpam. Oleh karena itu tadi udah saya bersihin sih. Mungkin ada yang tapi masih belum ini banget ya. Jadi nanti mungkin perlu dibersihkan sekali lagi untuk eh, nggak datangnya ini ya. Mas Ali nggak ikut ya. Karena besok ya. Artinya berarti kondisinya itu harus bersih banget, steril gitu. Jangan ada tempat itu udah mati segala macam alat-alat alat-alat apa udah saya pindahin sih. Barangkali nanti ada masukan lain itu supaya pas masuk ke ruangan itu minimal bersih, tidak ada apapun ya, biar rapi. Kemudian eh, untuk Mas Bowo kayaknya tadi besok berarti Mas Bowo bantuin apa ini kayak belum terbaca itu, belum membantu Mas Parian atau gimana? iya lupa saya. Iya benar. Untuk Mas Bowo itu membantu Pak Rian mengambil dokumentasi. Untuk Pakmu ya, untuk Pakmu nanti tentang administrasi ya Pakmu, jika ada yang ditanya-tanyakan, soalnya posisinya saya itu ada di atas. Jadi semuanya yang kemarin sudah Pakmu print ya, itu ada di meja kantor ya Pakmu ya. Kebetulan sudah saya mintain tanda tangan Bapak juga sih. Oh iya. Mas. Iya tadi Iya. saya tadi udah ada lihat itu FPP kelas 1 sama SMP kelas 6 udah saya tadi. Iya Pak, iya, saya sudah ngirim Pak, tadi Ini yang besok ini kan ini mau masuk ke dalam atau hanya ke di luar ya? Itu mungkin yang jawab siapa? Ini di luar aja kali ya. Takutnya datang bersamaan apa masuk ke dalam dikit apa hanya di luar. Berarti yang di luar kan di depan itu kaya mungkin ya. Nah, biasanya untuk yang penting jangan salaman itu depan itu. iya. Yang di wastafel siapa, wastafel 2 siapa, wastafel 3 siapa, kayaknya belum tadi udah ya Bu. Yang di wastafel 1 siapa Bu? Yang kalau di wastafel kan tidak usah didampingin ya Pak, yang paling perlu Oke. itu kan yang cek suhu sama yang menulisnya itu memang di dekat wastafel. Oke. Cek suhunya Iya. tadi Bu Pak Arintono ya? Iya, Kak Ritono di dekat wastafel pertama yang pas di satpam. Terus yang Bu Rina yang di wastafel yang ketiga. Untuk menghindari kerumunan nanti kan dibagi 2. Oke. Ya, makanya ini nanti besok mungkin kita apa fleksibel ya. Soalnya ada spanduknya titik penurunannya itu kan kita pasangnya di satpam itu Pak. Iya, satpam Di itu. pintu gerbang. Apa Makanya mau masuk dulu? Tapi kalau kelas 1 sih kayaknya mesti nanti berkerumun di jalan raya itu kalau nggak masuk gitu. mak- makanya itu maksud kita sih Soalnya kelas 1 sebenarnya itu untuk kelas yang 1 jaga bawah dia pengen iya. banget itu, malah dari kerumunan malah repot itu ya. Mohon izin Pak. Ya, Kalau untuk sekedar masukan sih Pak, melihat kondisi yang berbarengan dengan SDN baru 05 pagi, iya. PTM-nya kan berbarengan. Beliau itu kan SD baru 05 pagi kan kelas 1 juga Pak yang hadir besok di hari Senin. Jadi saya rasa kalau teknis penurunannya itu motor harus masuk dulu, ada gap atau ada kondisi atau ada situasi yang memungkinkan itu terjadi kerumunan. Kenapa? Karena ketika muter balik motor kita nggak pernah bisa memastikan bahwa kendaraan yang lalu lalang di area depan gerbang itu tuh steril gitu, tidak ada kegiatan atau tidak ada kendaraan lain. Pak Iwan ya, ngatur kendaraan Nanti saya aja Pak Mas Iwan biar kondisinya biar fokus di kebersihan, karena biasanya kalau hari pertama atau minggu pertama itu tim monitoring baik Studin, dinas, puskesmas, satpol pp, kelurahan, kecamatan ataupun satlat itu kemungkinan bakal hadir Pak.
Jadi nanti biar saya di bawah barengan sama Pak Rian mendokumentasikan, nanti biar saya bantu sekalian sekaligus untuk mengatur arah laju kendaraan gitu. Karena di 05 sendiri kelas 1 juga. Jadi harapan saya, jadi kalau misalnya memang kendaraan dari peserta didik itu datangnya dari bawah, mereka tanpa putar balik langsung jalan ke atas. Kalau kendaraan itu datangnya dari atas tanpa putar balik, mereka langsung turun ke bawah gitu. Jadi tidak ada gap atau tidak ada jarak yang memungkinkan terjadinya kerumunan gitu. Ya, terima kasih. Ada masukan lain? Yang jelas kalau kelas 1 sih saya percaya emang masih namanya masih kelas 1 ya. Orang tua itu pengen lihat anaknya jalan dulu seperti apa. Atau mungkin jangan-jangan anaknya nggak mau masuk itu, nggak mau sekolah karena harus sama ibu dong, sama ibu atau gimana itu nanti. Kalau kita fleksibel aja gitu ya. Ada tuh sebagian yang seperti itu. Iya. Tadi sih saya juga sudah jimit ya Pak sama anak dan orang tua. Saya kebetulan saya tanyain satu-satu yang urutan absen 1 sampai 16 tadi. Saya bilang besok orang tuanya nggak boleh masuk ya nak. Iya Bu, saya berani kok gitu tuh. Alhamdulillah, iya. Kebetulan tapi ada 2 yang sudah izin Pak. Jadi satunya karena di kampung, yang dua-duanya di kampung ini. Ada 2 yang sudah izin anak saya kelas 1A urutan nomor absen 1 sampai 16 itu. Kelas 1B belum tahu ya. 5 ya. Tahu ya. Karena enggak. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Mohon maaf Pak, izin bertanya sama Bu Rita. Maaf tadi saya kurang jelas nih, saya kan sama Pak Rintono. Pak Rintono sudah mengukur suhu. Nah, kalau saya mengukur suhu juga gitu Bu Rita. Iya Bu Rina, karena kan itu kan nanti dibagi 2 nih. Seandainya kali mengukur suhu. Iya, jadi Pak Rintono itu kan seandainya di situ ada 6 yang antri, yang 3 kita arahkan ke Bu Rina seperti itu. Jadi pembagian 2. Oh gitu. Ya, maksud saya gini, kalau menurut saya ini kan juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau untuk efisiensi, kalau menurut saya sih 1 orang saja yang mengukur suhu. Kalau mengukur suhu kan sebentar ya. Nah, yang perlu banyak itu sebenarnya pada saat penurunan itu yang di pagar itu. Jadi kalau menurut saya sih kalau Pak Arintono sebenarnya lebih berfungsi di pagar menerima murid. Jadi menahan orang tua untuk tidak mengantar ke dalam, pasti ada aja tuh orang tua yang ngeyel, yang lupa dia maunya masuk gitu. Nah itu dibutuhkan figur guru gitu. Kalau mohon maaf kalau kayak Mas Bowo gitu kan, dia kan nggak kenal Mas Bowo, bukan guru gitu. Nah kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi cukup 1 orang saja cukup saya saja misalnya yang mengukur suhu, nanti dibantu sama orang tua yang mencatat. Nah, Pak Rintono nanti di pagar bekerja sama dengan Pak Bowo sama Parian dokumentasi gitu. Jadi ada 2 orang yang di pagar itu yang mengawal parkiran. Jadi 1 mengarahkan orang tua untuk tidak mengantar, yang 1 mengarahkan orang tua untuk langsung terus masuk, langsung aja jalan gitu. Jadi ada beberapa orang saya rasa sih yang perlu banyak di situ pada saat penurunan itu. Ya, yang mengantarkan ya. Iya betul Pak. Jadi untuk mencegah gitu. Karena kalau kita cuma ngandalin Mas Bowo, nanti Mas Bowo mau tegas juga ini siapa gitu kan, nggak kenal gitu. Tahu-tahu masuk ke dalam aja. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kita hanya menerima anak di pagar, turun langsung, mereka orang tua nggak perlu mampir ke dalam. Pagar kita tutup aja separuh, jadi langsung seperti tadi yang dibilang Pak Bowo. Jadi lajunya kiri kanan aja, jadi nggak pakai masuk, nggak berhenti lama langsung jalan, jadi nggak menimbulkan keramaian seperti itu. Iya, bisa saya sih ya. Bagus juga sih, nggak apa-apa. Makanya kita kan di sini sharing masukan gitu. Ya nanti kan saya kan ada 2 orang nih, orang tua kan. Nah nanti bisa membantu saya ngatur kan itu parkiran panjang. Kalau misalnya ada 6 orang kan yang penting jaga jarak aja pada saat mengukur suhu. Kan hanya mencatat doang suhunya berapa. Itu sih saran dari saya. Begitu Pak Pandu bisa diaktifkan itu, Pak Pandu bisa ngantar. Nah ini satu lagi nih Pak, permasalahan untuk kelas 1 karena
mereka belum pernah ke sekolah, kalaupun misalnya Pak Pandu, nanti mungkin Pak Pandu bisa mengantarkan ke kelas gitu anak-anak ini, karena kalau jalan sendiri kan takutnya kan ragu-ragu, malu, takut gitu kan, nggak tahu kelasnya yang mana. Jadi memang harus ada yang nganterin mereka ke kelas naik tangga gitu bolak-balik. Ada di setiap tangga sebenarnya ada yang Ada kelas, gurunya. sebenarnya ada yang guru kelasnya. Jangan berita. Ada guru kelasnya. Oh ya, ya udah kalau misalnya udah cukup deh. Kalau bisa guru kelas jangan keluar dari kelas. Ya, Oh, jadi silakan Iya, bantuan kalau orang bisa ya. udah bagus saran Bu Rina. Ada yang bertugas mengantarkan anak, mendampingi khusus. Ya, oke, nggak apa-apa, Ada yang nggak apa-apa. mengantarkan kelas 1 sampai ke kelas. Kita tetap berada di dalam kelas gitu Bu. Ya, masalahnya di situ ada nanti ada absen yang link yang dari dinas itu tulisannya karyawan tendik dan itu guru itu harus maksimal 50% seperti itu. Tapi ini kita fleksibel aja sih, saya bilang sama Pakmu kalau yang Pak Rian sebagai scouting itu nggak usah ditulis di situ, jadi supaya laporannya itu tetap hanya 10 orang atau 11 paling banyak seperti itu. Soalnya masalahnya Ya, kita mohon maaf saya potong berita. Kita melihat besok kita evaluasi kalau misalnya orang tua bisa diajak bekerja sama seperti itu nanti kita kurangi gitu loh. Iya, Saat ini kan kita belum tahu nih teknisnya di lapangan seperti apa. Jadi kita butuh banyak. Jadi orang tua dua itu besok kan. Betul Pak. Orang tua saya kopisnya dua ya. Iya, 2 Pak emang. Dan kalau saran saya juga untuk Bu Cici, besok walaupun tidak mengajar tetap hadir di pagi hari sebentar, nanti kan siangnya bisa vaksin gitu ya di pagi hari untuk menerima muridnya gitu loh. Jadi kan oh ini tahun Bu Cici nih gitu, jadi nganterin ke kelas aja udah cuma nerima, terus itu kelasnya situ naik ke atas ya untuk hari pertama aja walaupun tidak mengajar gitu. Dan nanti kalau misalnya ada pengawas, ada yang monef ya tidak usah nongol Bu Cicinya gitu. Oh, tapi maaf ya Bu Rina, besok kan saya daftarnya juga pagi. Paling Iya. saya ke situ ngasihin RPP-nya doang sama yang diperlukan Bu Prima. Iya, kalau saya siang nanti nggak dapet nomornya. Iya betul, dia karena mau vaksin ya. Oke Bu, iya Bu. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Ada Pak, mau Iya Pak, satu lagi, mohon maaf. Satu lagi nih, untuk jadwal pulang. Untuk jadwal pulang, apakah personilnya sama Bu Rita? Nanti yang pada saat pulang mengawasi, menemani gitu, melihat personilnya sama yang di pagi hari atau bagaimana? Sama Bu, sama. Cek suhu juga setelah pulang lagi setelah pulang. Iya. Jadi berarti saya dan Pak Rintono lagi beserta 2 orang tua murid 2 gitu ya? orang. Oke, terima kasih itu saja. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ini tutup aja kali ya. Ada Pak itu mah. Oke, ya silakan. Bu Prima suaranya kecil. Suaranya nggak kedengaran tuh. sudah belum Brina? Sudah, oke. Izin Pak, ingin menyampaikan masukan dan pertanyaan yang diberikan oleh orang tua murid kelas 5. Kebetulan hari ini tadi kami guru kelas 5 mengadakan persiapan untuk PTM kelas 5. Saya ingin menyampaikan dari hasil persiapan atau rapat kami mandiri, ada pertanyaan seperti ini Pak dari orang tua siswa. Orang tua siswa menanyakan kesiapan dari Satgas COVID yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan, yaitu di Baru 06. Mereka mempertanyakan apakah semua petugas Satgas COVID itu dapat
apa ya, maksudnya bisa mereka yakini sudah vaksin semuakah, dalam keadaan sehatkah, apakah mereka sudah memahami tupoksi mereka sebagai satgas COVID. Karena kalau menurut beberapa orang, dua orang waktu itu tadi yang bertanya, menanyakan kalau seandainya itu adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari SDN Baru 06 yang memang sudah vaksin lengkap dan dalam keadaan sehat, mungkin mereka tidak ada pertanyaan semacam ini Pak, ragukan gitu, tidak ada keraguan. Tetapi yang mereka ragukan adalah perwakilan dari Korlas yang ikut tergabung dalam tim Satgas COVID sekolah gitu Pak. Jadi mereka juga menanyakan karena kan katanya kalau yang kalau yang pending insya Allah sudah siap divaksin semua kecuali kalau Cici sama Bunda karena Bunda kan habis minta selama 3 bulan ya, mungkin katanya tanggal 10 ya Bu. Kalau Bu Cici katanya mau vaksin. Kalau yang orang tua murid, nah ini mungkin saya tanya dulu sama suara saya besok kali Senin itu petugas orang tua murid Mama Ratu sama Mama Pandu. Nah, ini Mama Pandu itu korlasnya siapa ya? Ya, kebetulan mohon izin Pak untuk menambahi bahwa untuk yang Satgas COVID ini saya dapat data dari komite sekolah, ketua komite sekolah kita Ibu Rani, dan kebetulan kita akan bagi untuk minggu ini hari Senin itu adalah kan kita kelasnya ada 12, jadi dari kelas 1A dan dari kelas 6A seperti itu. Terus kebetulan dua-duanya sudah saya tanya dan besok akan membawa surat vaksinnya. Mereka saya juga sudah koordinasi dengan Ibu Ketua Komite kita bahwa apakah ini ya yang Satgas COVID yang sudah dipilih oleh Ketua Komite itu dijamin sudah vaksin. Lah, mereka sudah koordinasi, ternyata alhamdulillah sudah vaksin, ada yang belum tetapi digantikan orang seperti itu Pak. Jadi artinya ya insya Allah 100% untuk yang nanti jaga Satgas COVID dari Korlas itu semuanya sudah vaksin seperti itu. Iya. Saya besok orang tuanya yang Satgas ini membawa kartu vaksinnya juga. Saya ya ini kan kebetulan jadi kalau yang besok itu kan 1A sama kelas 6A. Untuk hari Rabu ya, hari Rabu itu dari kelas 2A dan kelas 5A. Nah, hari Jumat kan kelas 3 ya. Kelas 3 dan kelas 4 ya. Itu dari kelas 3A dan kelas 4. Nah, nanti untuk minggu depan itu diganti Satgasnya dari kelas 1B dan dari kelas 6B. Jadi berurutan seperti itu untuk rasa keadilan dan supaya orangnya tidak itu saja. Seperti itu Pak, dari saya. Maksudnya gini, maksudnya pertanyaan Bu Bima itu memastikan bahwa yang terdata yang udah di-share mungkin ya ini ya nama-namanya itu. Ini kalau saya bacakan ini satu Mama Ratu, Mama Pandu, Mama Tiara, Mama Sipa, Mama Irfan, Mama Bunga, Mama Kila, Mama Akbar, Mama Sela, Mama Azam. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan ini, mungkin ada satu orang ya yang belum divaksin itu sehingga timbul pertanyaan itu mungkin barangkali. Tapi syukur kalau udah divaksin ya. Iya. Mungkin barangkali Bu Rita ya. Jadi Ibu Rita
tolong di cross check lagi dengan ibu komite, kan ada pertanyaan itu. Mungkin ada yang betul kali atau bagaimana, itu sudah semua. Ya. Iya Ya, Pak, ya, Bu. jadi ya Begitu, Bu. kebetulan Ya. iya. Iya Pak, bisa dicek cross lagi biarin Ya, ini. cross check lagi ya. Ya, tadi sih saya juga udah ngobrol sama Bu Prima, jadi terus langsung saya tidak lanjutin kepada komite, dan alhamdulillah ya Bu komite juga Mau langsung diganti? share gitu itu. Oke, itu mau diganti gitu ya? Iya, jika ada yang belum Langsung diganti. diganti, nggak apa-apa. Iya. Mungkin Iya. kalau saya bisa kasih masukan Bu Rita, Oke. untuk para petugas itu Baik. boleh Bu Rita mintain fotokopi sertifikatnya itu difotoin lewat WA Iya. gitu ke Bu Rita. Mungkin Iya. bisa begitu mungkin sebagai Iya. bukti Heeh. bahwa Besok hari para- pertama ya, hari pertama kan kebetulan saya punya nomornya ya, orang tua murid kelas 1A sama kelas 6A ya, ini. jadi para petugas Ya. Satgas itu diminta fotokan sertifikat vaksinnya gitu ke Bu Rita lewat WA aja. Iya Bu, emang begitu. Tadi komite udah bilangin ke semua Satgas Covid. Dan itu juga kan nanti kalau ditanyakan sama para pejabat-pejabat yang datang kan kita juga punya bukti gitu, ini sudah vaksin Pak, orang tua yang terlibat membantu gitu. Iya. Ada name tag-nya ya, name tag-nya sudah saya kasihkan ke orang tua murid Pak, untuk name tag yang petugas Covid, Satgas Covid. Yang dua sudah saya kasihkan kepada Korlas, yang duanya ada di kantor yang nanti akan dipakai oleh Pak Rintono Oke. dan Bu Rina Pak. Oke, baik ya. Ada lagi. Jadi intinya hari Senin itu sudah disiapkan materi pelajarannya ya. Karena hari ini usahakan pakai visual lah, saya mengajar biasa. Kemudian hari Rabu juga persiapan, hari Jumat juga persiapan sebaiknya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan udah 8:35 ya. Masih ada 10 menit, jadi kalau sesuai dengan jadwalnya. Oh iya, tadi di tembok sebelah sana di makam ya, itu udah terbentuk itu pemandangan ya, saya lihat itu. Jadi udah tanamannya belum ada, tapi pemandangannya udah ada. Tembok Iya sebelah Pak, kanan. orang udah bayar Iya. 150-an itu satu blok, belum catnya. Oh iya, iya iya. Ini udah baru memang sampai sore itu tadi saya lihat. Tapi kan ada gerimis ya, saya belum lihat itu setelah gerimis itu. Apa udah kering, apa kalau yang belum kering ya repot itu. Ada gerimis sebentar itu, sempat gerimis. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan ya, mungkin ini waktunya mungkin di sini. Selamat istirahat. Ntar lagi juga saya mau nonton bola ini. Yang suka bola. Karena Liverpool sama Manchester City katanya. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, nah, Oh iya, nggak apa-apa. Satu lagi nih, Ya. untuk negesin besok yang petugas bel pulangnya siapa ditegesin Bu Rita? oke. Oh iya. Udah cek tadi belum ngecek bel ya? Belnya jangan-jangan udah nggak bunyi lagi. Pak, Bunyi karena nggak itu? kan pulangnya memang tidak bareng, jadi Oh, mungkin gitu. guru kelas gimana, Oh, tapi gitu. guru Nggak kelas perlu di halo-halo dari bawah, nggak perlu. ya halo-halo sih mungkin perlu sih halo-halo, tapi bukan bel yang kayak seperti itu, nanti bubar semua. Yang halo-halo siapa kemarin kan Pak Bos, Rian. Pak Rian. Ya, Jadi udah tetap ya itu ya. iya, kemarin sih yang halo-halo dia sih ya Pak Rian, cuman hari ini nggak ada. Nih. Ada lagi? Mau izin Pak, nanya Ya. untuk teknis penjemputan, karena memang kalau untuk teknis penjemputan itu kan terjadinya itu kan pasca pelaksanaan PTM, jadi Ya. belum ada koordinasi atau teknisnya secara gamblang yang disampaikan. Memang saya sudah sempat ngobrol juga sama Pak Rintono tempo hari pas di hari Jumat untuk teknis penjemputan. Cuma untuk memastikan kembali saja Pak, kira-kira
untuk teknis penjemputan ini bagaimana, karena kan kita nggak bisa dipungkiri juga ketika nanti ada peserta didik sesuai jadwal keluar itu kan diawali dari kelas rendah terlebih dahulu. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri juga kalau ada kelas tinggi yang orang tuanya itu ternyata sudah nunggu di depan. Itu bagaimana kalau misalnya di pinggir jalan, saya rasa nggak efektif atau nggak efisien juga, karena mungkin dikhawatirkan menimbulkan kemacetan atau menimbulkan kerumunan dan sebagainya. Nah, oke, ya jawab. Tadi kan titik penjemputan udah ada di tempelnya ya. Cuman itu saya mau menanyakan ke yang tribun apa mini ya, tribun mini. Itu kan kemarin udah silang-silang itu. Udah silang artinya kan kalau mau duduk situ boleh, yang disilang berarti jangan didudukin gitu ya. Itu buat teknik penjemputan tuh gimana tuh yang disilang-silang yang dekat lapangan yang itu, yang tribun yang kecil lah, yang tangga itu, yang tangga biasa Pak. Itu mau dipakai apa enggak? Itu buat Kalau untuk itu nanti coba minta tolong Pak Rintono aja Pak dijelaskan, karena memang waktu itu saya baru ngobrol berdua sama Pak Rintono. Kurang kecil Mas suaranya. Oh ya, kalau untuk teknik fungsi dari tribun penonton itu memang awalnya saya sama Pak Rintono membahas terkait tentang titik penjemputan itu. Tapi nanti coba minta tolong Pak Rintono aja menjelaskan Pak teknisnya seperti apa, bagaimana polanya, terus jika ada penumpukan atau peserta didik atau wali peserta didik yang sudah menunggu tapi putranya atau putrinya itu belum turun, terus teknisnya bagaimana, monggo Pak Rintono Pak. Ada titik penjemputan yang jelas itu dikasih kursi juga ya, dikasih kursi juga, atau nggak usah dikasih kursi, di tangga penonton aja, tangga itu yang olahraga. Gimana Pak Rintono? Iya Pak, saya melihat dari wilayah Ciracas Pak, dia menggunakan tribun seperti yang kayak punya juga. Jadi ketika keluar dari kelas, orang tuanya belum jemput, ya kita balikin di situ, dudukin di situ. Nah orang tuanya panggil si A, nah kita antar ke Nah, orang tuanya gitu Pak. Jadi itu dimanfaatkan ya tribun itu. Dimanfaatkan Pak, jadi menunggu orang tuanya datang menjemput. Kemudian jangan sampai menjaga jarak ya, harus jangan sampai berdekatan Pak. Dimanfaatkannya untuk orang tuanya apa untuk muridnya Pak Rintono? Murid, orang tua nggak ada yang masuk Bu, orang tua nggak ada yang masuk Bu. Di situ kan? Iya, orang tua nggak ada yang masuk, steril Bu. Nah itu pertanyaan tadi Pak Bowo kan, gimana kalau orang tuanya udah rame, nunggunya di Yang mana kan penjemputan nih gitu. Pak, yang penjemputan ini. Yang ditanyakan Kenapa orang habis? tuanya kalau misalnya berkumpul itu bagaimana mengaturnya begitu Pak? Kalau menurut ya teknisnya kalau saya sih mikir gini, kita kan orang tua kan tidak boleh masuk ya, sebaiknya di luar situ kan namanya waktu pulangnya kan beda kan, kelas 1 sama kelas 6 kan. beda setiap kelas beda 10 menit sampai 4 kali. Ya iya, artinya kan beda. Nah, nanti orang tua yang nunggu di titik penjemputan itu. Nah, anak mungkin di tribun biar nggak ini. Kalau orang tuanya di tribun situ, saya ngerinya malah kelayapan ntar. Malah ini ya, ngurumpi ya. Iya. Ngurumpi ini juga itu. Iya, kalau udah gitu kan tugasnya jadi berat. Memang kalau udah satu dikasih nanti yang lain ikut semua, nanti jadi malah rame kalau orang. Iya. Oh, jadi orang tua jemput di titik penjemputan itu. Berarti yang Yang titik penjemputan kan di itu ya, dekat itu ya, apa namanya? Genset kan? Iya. Kursi kan, kursi. Nanti ada guru penghubung, apakah saya atau Bu Rina atau yang lain, ini orang tua siapa, tanya gitu, seperti itu. Ya biar kita menyamakan persepsi gitu loh Pak. Betul. Jangan nanti kita ada yang menyilakan duduk di tribun info orang tua. Terus gini Pak, satu pertanyaan dari saya nih. Iya. Di hari pertama atau minggu pertama biasanya kan ada pejabat yang datang. Nah itu nanti biasanya sih mereka minta diantar ya, ditemani, dikawal untuk melihat-lihat lokasi sekolahan.
apakah sudah sesuai protokol kesehatan atau belum. Nah itu nanti mungkin Dina aja kali yang akan nganter ya, jabatan tersebut anak kita minta diantar. Nganter sih boleh Pak, tapi ntar kalau ditanya bingung jawabnya. Ya itu, jadi ya harus biasa kan sambil jalan tugas monitoring sambil jalan sambil nanya biasanya. Boleh lah. Seperti itu. Nah, repotnya nih kalau keliling ke rumah belakang dinasnya, harus paling masih serumpel itu mana ya? Ya iya sih. Kalau muter Kemarin sih nggak usah diajak ke situ ya, belinya ya. Oh jangan gitu. Oke. Tapi kalau yang saya lihat sih ya Pak, dari orang-orang yang sudah melaksanakan PTM dan di sharing di Facebook gitu ya, jadi mereka itu hanya masuk ke kelas melihat berapa sih di ruangan itu, isinya berapa, kita menjalankan 50% itu tidak, terus pakai prokes enggak, terus gurunya bagaimana, pakai prokes enggak. Sepertinya sih enggak terlalu ribet banget gitu Pak. Mereka hanya ingin lihat kita itu sesuai dengan SP enggak kita jalankan. Kayaknya enggak sampai ke rumah belakang, rumah dinas gitu mungkin. Oh iya. nah itu Bu Rina, saya nanya sama teman, kita nanti selama pembelajaran berlangsung di jam pertama kita keliling melihat anak atau guru menjalankan prokes atau tidak. Sama orang tua ya. Iya, Artinya memang guru harus ngingetin terus ya. iya, Jangan sampai mengingatkan. kadang-kadang ya pengap itu Pak, terus cuma turunnya jawab pas diturunin kelihatan pengawas, nah itu yang repot itu dan dalam pejabat. Kalau pas diturunin nggak ada pejabat sih mungkin ya ini. Nah, kalau Oke. ada pejabat nih mungkin nanti minum gitu Pak. Oh iya. Minum, takutnya besok dianggurin dia ngos-ngosan nggak ada minum. Konsumsi pertama berarti gimana nih Bu Dia ya? Bu Dia Kan Bu Dia di atas semuanya gitu, yang di bawah. Berarti kalau begitu ada konsumsi dong, bagian konsumsi. Bu Linda atau Bu apa suruh datang gitu? Ya walaupun bukan konsumsi makan, setidaknya air lah Pak gitu Iya maksudnya. maksudnya air. Kita nyiapin air dalam berapa dus ini? Air tanggung ya. Cuma ya memang harus disimpan itu. Iya. Ya. Izin untuk botol. Iya. Ya, konsumsi gimana Bu Dia? Ya, izin Berapa menjawab Pak. misalnya mungkin ada pejabat atau apa gitu. Ya, tes jelas suara saya ya Pak ya. Mohon izin. Ya, untuk konsumsi mungkin belajar pengalaman dari ketika kita menyediakan untuk pengajian Pak. Beliau mempertanyakan kalau misalnya di luar air mineral itu mempertanyakan Anggaran dari mana? ya, anggarannya dari mana. Jadi mungkin belajar dari pengalaman tersebut Air mineral aja. menyediakan air mineral saja. Jadi Pak, bukannya apa nanti malah kitanya yang ya kan Bapak juga ikut juga ditanyakan ketika kita mengantarkan beliau ke bawah kan Pak, ke tempat parkir motor. Beliau mempertanyakan itu anggaran dari mana, kok sampai bisa menyediakan saya makan dan sebagainya. Jadi untuk mengantisipasi lebih baik kita Minum aja ya. minum saja. Besok insya Allah sih kalau warung yang di bawah itu sudah buka. Nanti mungkin kita menyediakan berapa dus, tapi dengan catatan ada yang bisa untuk tempat nyimpan gitu ya Pak ya, gitu Pak. Ya. Ya demikian Pak, terima kasih. Iya iya. Ya kalau pengajian, kalau yang lain kan kadang-kadang ada komik kayaknya kosong-kosong aja. Tapi akhirnya juga pengajian tangannya lagi orang dikasih makan siapa ya? Ya monggo kalau begitu juga. Iya maksudnya makan sih enggak cuma aja, tapi terus gimana tuh? Teman kalau menurut Bu Prima gimana? Perlu apa minum aja? Kalau ada yang datang dari Sudin Dinas. atau kecamatan ya, iya dari dinas Pak, mungkin roti kali Pak yang berbungkus. Yang kemarin ya. Iya.
selain air mineral mungkin bisa ditambahkan roti kali Bu Dia, mungkin untuk kita mang, tapi hanya untuk tamu saja gitu. Itu sih kalau saya. Iya. Itu saja, kalau saya kan hanya pelaksana ya, saya kan hanya pelaksana. Tapi belajar dari pengalaman aja gitu ya. Kita kan juga belum tahu siapa yang datang dan apakah mereka juga nanti mempertanyakan hal yang sama. Ketika ditanya kan kita juga gugup jadinya. Gitu ya, karena memang di dalam RTKR sudah ada itu gitu. Tapi ya saya kembalikan lagi kepada pimpinan bagaimana baiknya. Kalau saya hanya tinggal melaksanakan aja. Ya sebaiknya sih hari pertama aja kalau mungkin ya siapin aja roti yang kira-kira sebelumnya ada 5 lah. Ya kalau saya setuju Pak dengan saran Bu Prima. Mungkin roti itu juga bisa hanya untuk sekedar basa-basi aja gitu kan Pak ya, ditaruh di mejanya saja gitu. Tapi kalau tidak untuk makan siang, makan nasi kotak dan lain sebagainya tidak perlu. Iya, kalau konsisten. Terlepas nanti beliau itu mengambil kepentingan, penting udah kita siapkan gitu. Tanya teman yang tugasnya sudah siapa ya Pak? Tugasnya siapa yang membelikan? Juga ini maksudnya hanya info yang kan baru mungkin punya teman di baru 7 yang kan udah PTM, baru 7 kan udah PTM sudah berlangsung. Kalau ada pejabat datang gimana? Kalau di baru 8 itu hanya menyediakan air mineral saja Pak. Oh, berarti udah ada pesanan. Kalau baru 7 saya kurang paham baru 7 atau di jantung 3 barusan ya. Kok Bu Injil masuk lagi? Perasaan tadi udah masuk ya. Sinyal mungkin Pak. Sinyal ya, udah masuk. Oke, saya kira itu aja deh. Ya nanti tugasnya ini deh untuk nanya info soal tadi. Nah, kalau di baru 8 ya nggak usah ya, gimana? Bulita udah pernah dengar di baru 7 kalau ada pejabat Nanya Pak, belum nanya. Ya segera waktu nanti pagi ya pagi atau tapi Bu Rita bawa aja sarapan pagi buat kita kan datang jam 6 tuh Bu Rita. Iya, penting Pak. jangan lupa gorengan Bu. Informasi dari jantung 3 Pak, izin Pak. Jadi si jantung 3 itu ketika PTM hari pertama yang datang hanya Pak Ngadianta. Nah, jadi disediakannya, jadi untuk mengantisipasi pejabat yang datang, mereka hanya menyediakan air mineral dan buah pisang, Pak. Oh, bisa. Jadi bukan roti. Satu Jadi ini buah. kali ya. Satu sisir. Tapi monggo itu kan masukan dari Ya nggak apa-apa. Jadi kan artinya kita banyak masukan. Yang jelas makan siang kan. Oke, Cuman baik. masalahnya siapa Pak? Kan Bu Dia di atas, yang tukang beli-beli kan suka di atas. Oh, Seperti itu. ya. Semua kan ibaratnya Bisa Bu Brian itu bisa ya Mak, masih bisa nggak? Pak Iwan lah, ya Pak Iwan bisa kalau. itu kan kalau di wisata buah misalnya seandainya itu kan jam 8 Pak baru buka. Padahal kamu datangnya jam 7 ya. Ya udah aku aja tuh. Oke, baik teman-teman, udah jam 9 menit saya ini. Nanti kalau ada masukan-masukan lain buat siapa itu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas rapat mendadak ini.
Saya kiri kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.